Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Mas, aku gak betah tinggal di sini, jawabku. Dan Mas Dedi tetap bergeming. Aku merasa pusing dan aku hampir gila, Mas. Belum lagi sikap Mas yang seolah tidak percaya pada semua yang kukatakan, dan itu membuatku merasa sendiri. Mas tidak akan membiarkanmu sendirian, Mutia. Mas hanya memintamu untuk tidak menghiraukan semua gangguan yang kamu terima. Kita manusia yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan mereka. Harusnya mereka yang takut pada kita. Biarkan saja dulu, nanti juga berhenti, ucapnya enteng. Mas, yang mengalami gangguan dan mimpi buruk itu aku, bukan kamu. Dan bahkan aku sempat akan meninggal jika saja Nek Ija tidak menolongku. Kamu pikir Mas juga tidak diganggu? Mas juga sama mendapat gangguan, tapi tidak Mas hiraukan. Apa? Mas juga diganggu? Gangguan seperti apa? Adalah pokoknya. Sudah, kita sabar dulu sampai kita punya uang dan membersihkan rumah ini. Tapi adik pingin pindah, Mas. Kita jual lagi saja rumahnya ya. Jual rumah tidak mudah, Dek. Dan mencari rumah yang sesuai dengan budget pun tidak mudah. Kita akan betah tinggal di sini. Nanti setelah rumah ini dibersihkan. Tapi kamu sabar ya. Aku tidak menjawab perkataannya. Dah, tidur yuk. Baca doa dulu, ditanya. Lalu Mas Dedi memutar murotal di ponselnya. Suara merdu lantunan ayat suci memang sedikit membuatku tenang, hingga mataku mengantuk dan aku pun terlelap. Aku terbangun karena ingin buang air, tapi tak sengaja tanganku menyentuh lengan Mas Dedi. Masya Allah, Mas, kamu kok dingin banget? Astaga, kamu kenapa, Mas? Mas Dedi? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku bingung. Di tengah kebingunganku, hanya ibu yang aku ingat. Tapi nomornya tidak aktif. Begitupun dengan Mbak Siska. Nomornya juga tidak aktif. Tubuh Mas Dedi menggigil, dan itu semakin membuatku panik. Kemudian aku berlari dan karena saking buru-burunya, kakiku terserimpet hingga aku terjatuh. Dan itu membuat pergelangan kakiku ngilu. Aku berjalan tertatih, kupaksakan meski ngilu dan sakit kurasa. Baru saja beberapa langkah, aku berjalan di halaman. Seekor ular hitam menghadang jalanku. Aku coba ambil jalan lain, tapi ular itu memang sengaja menghalangi jalanku. Kebetulan ada ranting cukup panjang. Ku ambil dan ku coba untuk mengusirnya. Ku hentak-hentakan ranting itu hingga sang ular mundur. Setelah ada celah, aku pun segera berlari. Tok tok tok. Assalamualaikum, Mbak Siska. Mutia? Seru Mas Dani saat membuka pintu. Mas, tolong Mas Dedi, Mas. Mas Dedi sakit badannya, sedingin es dan dia menggigil. Tanpa menunggu Mas Dani, aku sudah nyerocos menjelaskan kedatanganku menggedor rumahnya tengah malam buta. Dan dia tak bertanya lagi. Dedi sakit? Tapi dia tadi balik baik-baik saja. Memang Dedi habis makan apa? Aku nggak tahu, Mas.
Yuk Mas, cepat tolong Mas Dedi. Ya sudah, tunggu sebentar. Aku bilang Siska dulu. Ucapnya lalu kembali masuk ke dalam rumahnya. Ayo Mutia, ajaknya saat ia sudah siap. Mutia, maafkan Mbak. Mbak harus nemenin Fitri. Mbak tidak bisa nemenin kamu, ucap Mbak Siska. Tidak apa-apa Mbak. Terima kasih sudah mengizinkan Mas Dani membantu. Iya, kalian hati-hati ya. Lalu kami pun bergegas kembali ke rumahku. Hati-hati Mas, tadi ada ular hitam di sekitar sini. Ular hitam? Iya, tadi ular itu menghadang Mutia, tapi sudah Mutia usir. Cuma kita harus hati-hati saja, takutnya dia kembali lagi. Syukur deh, kamu gak bunuh ular itu. Memangnya kenapa tidak boleh dibunuh? Tanya aku penasaran. Yang aku tahu, ular itu memang sudah lama berada di sini, dan itu bukan ular biasa. Selama tidak mengganggu, sebaiknya biarkan saja. Iya Mas. Saat kami memasuki rumah, aku langsung saja mengajak Mas Dani ke kamar di mana Mas Dedi tidur tadi. Ayo Mas. Maka Mas Dani pun memeriksa suhu tubuh Mas Dedi dengan memegang keningnya, lalu tangan dan kaki. Mas Dani menoleh ke arahku dan mengerenyitkan keningnya. Gimana Mas? Dedi baik-baik saja, suhu badannya normal. Apa? Aku merasa tidak yakin dengan ucapan Mas Dani. Dan memang betul apa yang dikatakan Mas Dani. Mas Dedi baik-baik saja. Keributanku pun membuat Mas Dedi terjaga dari tidurnya. Loh, ada Mas Dani? Ini tadi istrimu ke rumahku. Katanya kamu sakit, badanmu dingin, dan kamu menggigil. Jadi aku datang ke sini untuk memeriksa kondisimu. Aku sakit? Aku sehat-sehat aja kok. Tapi Mas, tadi kamu... Cukup Mutia. Kamu malam-malam mengganggu orang, merepotkan saja. Lantas Mas Dedi memotong ucapanku. Mas, maafkan istriku ya. Mungkin dia nyelindur. Aku sehat kok Mas. Mas juga bisa lihat sendiri kan? Ya sudah, syukur kalau kamu baik-baik saja. Aku pulang ya, ini masih malam, seru Mas Dani. Mas Dani, maaf merepotkan, ujarku lirih. Entah apa yang Mas Dani dan Mas Dedi pikirkan tentang diriku. Dek, kamu keterlaluan. Kalau mimpi itu bangun, jangan merepotkan orang. Kasihan kan Mas Dani? Hentak Mas Dedi setelah ia kembali dari mengantar Mas Dani ke pintu keluar. Ku biarkan saja Mas Dedi menyerocos. Aku memang tidak punya bukti untuk menyangkal. Semenjak kejadian semalam, aku jadi berpikir, bagaimana kalau aku mencari orang yang bisa membuatku mengusir hantu di rumah ini. Tapi aku harus sembunyi-sembunyi melakukannya, karena Mas Dedi tidak akan setuju. Tapi di mana aku mencari orang tersebut? Hari ini tidak seperti biasanya. Setelah mengantar Mas Dedi ke depan, aku langsung pergi ke rumah Mbak Siska. Cucianku hanya sedikit, dan menyapu akan kulakukan nanti saja. Jadi aku akan main ke rumah Mbak Siska dan mencari tahu di mana aku bisa menemui paranormal yang bisa membantuku mengusir hantu itu. Mbak, apakah di desa kita ada paranormal atau sejenisnya? Paranormal untuk apa toh? Aku hampir gila, Mbak. Penghuni rumah tempat tinggalku tidak pernah membiarkan aku hidup tenang, walau sekejap saja.
Semalam pun dia berulah lagi. Dia membuat aku panik dengan memperlihatkan Mas Dedi sakit, hingga aku meminta bantuan Mas Dani. Akhirnya, aku yang dimarahi Mas Dedi. Aku hampir tidak bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Lama-lama, aku beneran gila, Mbak. Kamu harus sabar, Mutia. Itu godaan buat rumah tanggamu. Mbak sudah lama kan tinggal di sini. Apakah Mbak mau menceritakan semua padaku tentang rumah dan penghuninya yang selalu menggangguku itu? Mbak Siska diam membisu. Please Mbak, aku berhak tahu kan. Sekarang aku yang tinggal di rumah terkutuk itu. Tiba-tiba saja, Fitri menangis. Gadis kecil itu entah maunya apa, karena Mbak Siska mencoba membujuknya pun tidak mempan. Aku merasa tidak enak tetap di sana. Akhirnya keputusanku pergi saja tanpa mengetahui di mana rumah paranormal itu. Aku pergi ke warung sajalah. Siapa tahu nanti ada yang bisa aku ajak bicara. Setibanya di warung, benar saja, jam-jam segini sedang banyak ibu-ibu yang tidak lepas dari bergosip sana-sini. Mbak Mutia, gimana Mbak? Kerasan tinggal di desa ini? Sapa seseibu di sampingku. Alhamdulillah Mbak, saya betah. Di sini adem dan tetangganya baik-baik. Ucapku memuji. Syukur deh Mbak. Aku ikut seneng kalau sampean betah. Ya kan ibu-ibu? Aku paham apa maksudnya. Tapi ya sudahlah. Yang penting aku harus mendapatkan soal informasi paranormal itu. Oh ya Bu, apakah di sini ada semacam paranormal yang bisa mengobati atau semacamnya? Pertanyaanku membuat ibu-ibu itu terdiam. Lalu mereka tertawa. Paranormal untuk apa toh Mbak Mutia? Mbak memungsir hantu. Dan mereka tertawa kembali. Bu, bukan begitu. Saya mau ikhtiar, mau berobat. Mbak Mutia mau bertemu paranormal, bisiknya. Iya, apa ibu ada kenal paranormal dekat-dekat sini? Di sini tidak ada Mbak. Adanya di desa sebelah, lumayan jauh. Oh ya? Tidak apa-apa, ibu bisa memberikan alamatnya kan? Ucapku bersemangat. Itu mah gampang Mbak. Mbak tinggal naik delman saja dan bilang minta antar ke rumah Mbak Karsim. Nanti juga Mbak akan diantar sampai ke depan pintu rumahnya. Naik delman yang sering lewat sini. Apa tidak bisa pakai motor atau angkutan umum lainnya? Tidak Mbak, tidak bisa. Jalanan ke sana jelek. Jarang sekali ada ojek yang mau mengantar ke sana. Apalagi kalau musim hujan. Oh, begitu ya. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Iya Mbak, sama-sama. Semoga saja cocok ya Mbak ikhtiarnya. Iya, terima kasih Bu. Amin. Ucapku seraya langsung pamit. Aku dilema. Apakah harus hari ini menemui Mbak Karsim atau besok saja? Soalnya sekarang sudah lumayan siang. Aku takut nanti Mas Dedi keburu pulang. Tapi hal baik ini memang tidak boleh ditunda-tunda. Akhirnya aku memutuskan untuk segera mengganti pakaian dan menenteng tasku. Alhamdulillah, tidak perlu menunggu lama. Mbak mau diantar kemana? Tanya Pak Kusir. Ke rumah Mbak Karsim Mas. Mas Kusir menyerengitkan keningnya. Ada apa Mbak mau ke rumah Mbak Karsim? Tapi aku tidak suka dengan keponya. Menurutku tidak sopan. Ya terserah saya lah Mas. Saya ada perlu. Bisa tidak? Iya Mbak, bisa. Selama di perjalanan, kami tidak berkata-kata apapun.
Kelihatannya Mas Kusir tadi kena mental dengan kejutekanku. Mas, masih lama. Akhirnya aku berniat memecah kesunyian. Lumayan, Mbak. Bisa lebih cepat tidak, Mas? Ini sudah siang. Ini sudah maksimal, Mbak. Jalan di sini jelek. Sudah tidak bisa lebih cepat lagi dari ini. Mas Kusir menghentikan kudanya di sebuah halaman yang cukup luas dan asri. Sudah sampai, Mbak, ujarnya menunjukkan sebuah rumah gubuk kayu yang terlihat bersih terawat. Mas tunggu di sini ya, saya tidak akan lama, ucapku sambil berlalu. Ku ketuk pintu rumah itu, namun tidak ada yang menyahut. Tapi dari jauh terlihat pria tua memakai baju hitam sedang berjalan ke arahku. Di tangannya sebuah buntelan tenteng. Pria itu memasuki rumah, namun jalan belakang. Aku masih sabar menunggunya keluar membukakan pintu, dan pintu pun terbuka. Ada yang bisa saya bantu? Apakah jenengan Mbak Karsim? Iya, saya Mbak Karsim. Saya ada keperluan, Mbak. Baiklah, ayo, silakan masuk. Ada apa yang membawa sampai jauh-jauh ke rumah saya? Lantas aku pun menceritakan semua hal-hal ganjil yang aku alami. Saya sudah muak. Saya sudah tidak tahan lagi, Mbah. Saya hampir gila jika terus-terusan seperti ini. Aku mengerti. Tunggu sebentar. Mbak Karsim meninggalkanku, dan ia kembali dengan membawa bungkusan kain putih. Taburkan garam ini di sekeliling rumahmu, dan bubuhkan sedikit saja di bawah tempat tidurmu. Semoga ini bisa membantu menjauhkannya untuk sementara. Nanti malam Jumat Kliwon, aku akan datang ke rumahmu untuk menghadapinya secara langsung. Malam Jumat Kliwon, Mbah? Apa tidak bisa siang hari, Mbah? Aku takut Mas Dedi marah kalau sampai dia tahu aku meminta tolong pada paranormal. Bisa. Baiklah. Siang hari Jumat Kliwon, aku akan ke rumahmu. Baik, Mbah. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, Mbah. Saya langsung pamitan karena hari sudah sore. Aku menyalami Mbak Karsim sambil menganturkan sedikit uang pada amplop. Makhluk itu tidak akan berani mendekatimu setelah kau menerbangkan garam itu. Iya, Mbah. Matur suhun. Maaf, Mbak. Kalau saya lancang. Tadi kalau tidak salah, Mbak Karsim bilang mengenai makhluk-makhluk gitu ya, Mbak? Ucap si Mas Kusir ikut campur lagi. Iya. Memangnya kenapa ya, Mas? Makhluk yang berada di rumah yang Mbak tempat tidak akan mudah dimusnahkan dan diusir begitu saja, Mbak, karena ia memiliki dendam. Dendam? Dendam apa? Sejauh ini gangguan apa saja yang Mbak alami? Aku sering didatanginya dalam mimpi, disesatkan, ditenggelamkan, dijambak. Tapi meski dalam mimpi, aku merasakan sakitnya hingga ke dunia nyata. Dan yang tidak bisa aku terima adalah suamiku yang tidak mau percaya pada semua perkataanku. Dia bilang aku bermimpilah, ngelindurlah. Dan karena hal itu kami jadi sering bertengkar. Nah, itu yang bahaya, Mbak. Bahaya bagaimana, Thomas? Itu tandanya
makhluk yang berada di rumah Mbak sudah menyukai suami sampean. Setelah mendengar cerita dari Mas Kusir tadi, aku jadi berpikir, apakah semua yang dia lakukan itu sengaja untuk selalu membuatku cekcok? Baiklah, mulai sekarang aku tidak akan kalah. Aku akan mempertahankan rumah tangga dan suamiku. Setelah membaca basmalah, aku tebar-tebarkan garam halus pemberian Mbak Karsim. Aku bertekad untuk bisa mengusir hantu wanita itu. Malam pun tiba. Mas Dedi pun sudah terlelap. Sementara itu, aku masih belum ada ngantuk-ngantuknya. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dan tangisan. Suasana kamarku mendadak berubah. Kasur, lemari, semuanya berbeda dari kamarku. Suara rengekan seorang wanita menyadarkanku. Aku seperti sedang menonton film era tahun 80-an. Dan aku bisa melihat mereka dengan jelas. Adegan demi adegan benar-benar terjadi di hadapanku. Bagaimana si pria menendang wanita itu karena terus-menerus memohon. Aku sudah mengalah, membiarkanmu menikahi wanita itu. Tapi aku mohon, kamu jangan pergi, Mas. Ujarnya merengek. Aku sudah muak denganmu. Kamu bermain dengan lelaki lain di belakangku. Tidak, sayang. Aku tidak pernah melakukan hal itu. Kamu salah. Aku berani bersumpah. Ucap si wanita itu. Pembohong. Kamu tidak pantas hidup. Ucap si pria menyeret rambut panjang wanita itu dengan kasar. Jerit kesakitannya menyadarkanku. Bagaimana aku menolongnya? Menyentuhnya saja aku tidak bisa. Mereka tidak bisa kusentuh. Aku hanya sedang berada di ilusi bayangan masa lalu seseorang. Kemudian, pria itu memasukkan si wanita ke dalam bak mandi dan menenggelamkannya. Lengan kekar pria itu menahan kepala si wanita hingga tidak ada lagi perlawanan darinya. Kemudian, wanita itu mati lemas. Aku sudah tidak sanggup lagi menyaksikan semua ini. Aku lemas. Tapi kemudian pemandangan sekelilingku kembali berubah. Kini aku berada di tepi danau. Pria itu dengan sengaja melemparkan jasad sang wanita ke danau dingin itu. Entah apa maksudnya memperlihatkan semua ini padaku. Ini semua pasti kejadian-kejadian di masa lalu yang hantu wanita itu alami. Aku tidak tahu aku harus berbuat apa. Yang aku ingat, aku hanya menangis sebelum Mas Dedi menemukanku tergeletak di tepi danau di belakang rumah kami. Malam itu, Mas Dedi berpamitan untuk pergi ke warung membeli rokok. Karena memang Mas Dedi paling tidak bisa tanpa rokok. Tapi ini sudah lewat 1 jam, Mas Dedi kenapa belum pulang juga? Katanya tadi sebentar. Aku mulai khawatir. Dan perasaanku mulai tidak enak. Di saat pikiranku tengah kalut, terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Mas, kenapa tidak langsung masuk saja sih? Tanyaku saat mendapati Mas Dedi di balik pintu. Namun tak ada jawaban apapun. Kemana Mas Dedi? Bukannya tadi masuk kamar? Ku cari Mas Dedi di kamar, tapi tidak ada. Karena jelas-jelas tadi aku melihatnya memasuki kamar. Mas, kamu di mana? Aku tak kehabisan akal. Aku mencari di kamar kedua dan ketiga. Namun nihil. Akhirnya aku mencarinya ke seluruh rumah. Dan tetap aku tidak menemukan suamiku. Dalam kekalutan,
Ku menangis. Hanya nomor Mas Dani yang aku ingat kala itu. Ku tidak tahu harus meminta bantuan siapa lagi. Baru kali ini aku merasa sangat takut kehilangan Mas Dedi. Aku takut hantu wanita itu membawanya pergi jauh dariku. 30 menit semenjak aku menelpon Mas Dani, tapi aku belum mendapatkan kabar apapun juga. Aku hanya mondar-mandir di ruang tamu, dengan pintu yang sedikit terbuka. Aku berharap melihat Mas Dani bersama Mas Dedi. Namun yang terjadi adalah beberapa warga yang membawa obor mengabarkan jika mereka akan ikut mencari Mas Dedi. Kita akan mencari ke danau di mana waktu itu kalian menemukanku. Tanyaku pada ketua RT tempat kami tinggal. Iya Mbak, kita akan memulai pencarian dari sana. Jika tidak ada, kita akan mencari ke tempat lain. Jangan bilang hal serupa juga pernah terjadi di masa lalu. Tanyaku menyelidik. Pak RT itu dia membisu. Begitu juga warga lainnya. Oke, aku sudah tahu jawabannya dari kebisuan mereka. Lalu apakah pria yang hilang itu ditemukan Pak RT? Mbak harus sabar ya. Ini ujian. Saya sangat berharap Mas Dedi bisa ditemukan dan baik-baik saja. Jawaban Pak RT membuat dadaku bergemuruh. Tak terasa air mataku bercucuran mendengar kata-kata itu. Kuasa aku membayangkan jika saja hantu wanita itu merebut Mas Dedi dariku untuk selamanya. Itu Pak RT, itu Mas Dedi. Tunjuk salah seorang warga pada sosok yang sedang asyik duduk di bawah pohon rindang di tepi danau. Mas Dedi? Tanpa pinggir panjang, aku berlari menyongsongnya. Ku peluk dia, dingin. Mas, kamu ngapain di sini? Ini malam, Mas. Lihat ini, tubuh kamu dingin begini. Ayo pulang, nanti masuk angin. Mas Dedi pun berdiri mengikuti ajakanku. Alhamdulillah, Mas Dedi ketemu ya Mbak. Ucap syukur Pak RT. Iya Pak, terima kasih atas bantuan bapak-bapak semuanya. Saya merasa tidak enak. Kami selalu merepotkan. Tidak apa-apa Mbak Mutia. Sudah semestinya kita saling membantu. Ya sudah, ayo semuanya kita pulang. Saat tengah berjalan pulang, aku mendengar seseorang berbisik. Bukankah kejadian ini sama persis seperti 5 tahun yang lalu? Iya. Apakah semuanya akan terulang kembali? Aku tidak mau mendengarkan apapun lagi. Aku tidak peduli. Yang terpenting Mas Dedi sudah ketemu. Setelah mengucapkan terima kasih pada Mas Dani, kami pun pulang. Keesokan harinya, aku ternyata bangun kesiangan. Mas Dedi sudah tidak ada di sampingku dan aku mencarinya ke dapur dan benar saja, dia ada di sana. Tapi dia sedang mengobrol dengan siapa? Mas, kamu lagi ngobrolin apa sih? Kok asik banget? Sapaku, karena aku tidak mau membuatnya marah di pagi hari. Tapi tak ada jawaban dari Mas Dedi. Dia membisu. Aku biarkan saja Mas Dedi. Lalu aku masuk ke dalam toilet karena sejak tadi aku sudah menahan ingin pipis. Dari dalam toilet, aku kembali mendengar Mas Dedi mengobrol dengan asyiknya. Saat aku keluar toilet dan mendapati Mas Dedi tengah terdiam, aku pun mengacukannya. Aku biarkan saja dia dan sedikit pun aku tidak menolehnya. Aku harus menemui Mbak Siska dan menanyakan apa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Para warga selalu menyamakan apa yang menimpa kami dengan kejadian 5 tahun yang lalu. Ya, pokoknya Mbak Siska harus menjawabku kali ini.
Lirik jam sudah menunjukkan pukul 8.30. Sudah pasti Mas Dedi tidak akan bekerja. Baiklah, aku akan ke rumah Mbak Siska saja. Tanpa berpamitan, aku pun pergi ke rumah Mbak Siska. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.